Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu wa ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atta ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haula arba. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita membahas tema-tema yang berkaitan dengan sholat. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah sholat yang unik dan khusus, yaitu sholatul Jum'ah. Taib yang pertama, sholat Jumat itu disimpulkan oleh para ulama adalah sholat yang unik. Kenapa para ulama menyimpulkan sholat Jum'ah adalah sholat yang unik? Yang pertama, karena dia adalah sholat yang dilaksanakan sepekan sekali. Kalau kita perhatikan, satu-satunya sholat yang dilaksanakan sepekan sekali cuma sholatul Jum'ah. Kalau kaitannya tahunan ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Kalau kaitannya dengan harian banyak. Tapi kalau yang sepekan sekali cuma sholatul Jum'ah. Kemudian yang kedua, keunikan dari sholat Jumat itu apa? Dia saling mengisi dan meniadakan dengan sholat duhur. Maknanya kalau bapak-bapak sudah sholat Jumat, maka nggak usah sholat duhur. Tapi kalau kemudian tidak sholat Jumat, harus sholat duhur. Tidak ada ceritanya orang kok sholat Jumat, habis itu gak sholat duhur. Kemudian yang ketiga, keunikannya adalah sholat ini konon tidak boleh dilaksanakan kecuali sudah memenuhi jumlah tertentu. Para ulama berbeda pendapat jumlah minimalnya berapa. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 12, bahkan ada yang mengatakan 40. Yang penting sholat ini kalau cuma 2 orang saja tidak sah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, keunikan sholatul Jum'ah itu apa? Dia adalah sholat yang diawali dengan 2 khutbah. Meskipun para ulama ada juga yang mempraktekkan khutbah dalam Idul Fitri dan Idul Adha itu juga 2. Tapi kalau sholat Jumat khutbahnya dulu baru sholatnya. Tapi kalau Idul Fitri dan Idul Adha sholatnya dulu baru khutbahnya. Itu beberapa keunikan dari sholat yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, para ulama membahas kapan sih sholat Jumat itu pertama kali dilaksanakan di dalam Islam. Saya menemukan fakta, ternyata para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat Jumat itu pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau di Madinah. Tapi bukan Madinah yang sekarang menjadi komplek Masjid Nabawi. Tapi ketika beliau berada di daerah Bani Salim bin Auf. Jadi Nabi belum sampai ke komplek Masjid Nabawi, baru sampai di komplek Bani Salim bin Auf, konon Nabi melaksanakan sholat Jumat untuk pertama kali. Versi yang kedua dikatakan konon perintah sholat Jumat itu sudah Allah turunkan ketika Nabi belum berhijrah. Alias Nabi masih berada di Mekah. Tapi uniknya perintah sudah turun, tapi karena kondisi Mekah saat itu sangat-sangat mencekam, beliau perintahkan sahabat-sahabat yang sudah sampai di Madinah untuk melaksanakannya.
Sehingga kalau versi yang kedua, sholat Jumat itu pertama kali dilakukan bukan Nabi yang memimpin, tapi seorang sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah. Para ulama kemudian mengungkapkan, kenapa sih perintahnya sudah turun di Mekah, tapi Nabi tidak melaksanakannya di kota Mekah? Yang pertama, ya karena kondisinya mencekam. Kemudian yang kedua, ada yang menghubungkan dengan jumlah peserta minimal. Karena sebagian sahabat sudah hijrah ke Madinah, yang di Mekah cuma tinggal sedikit, tidak sampai 40, maka Nabi tidak melaksanakannya. Sehingga kesimpulannya ada yang mengatakan pertama kali dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, ada yang mengatakan perintahnya di Mekah tapi dilaksanakan di Madinah. Yang pertama kali melakukan atau memimpin sholat Jumat bukan Nabi, tapi seorang sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah. Baik. Kemudian yang ketiga, apa sih dalil pelaksanaan sholat Jumat di dalam Islam? Yang pertama, saking pentingnya sholat Jumat di dalam Islam, sampai-sampai di dalam Al-Quran itu ada sebuah surat khusus yang penamaannya diambil tidak lain karena peristiwa sholat Jumat, yaitu dalam surah Al-Jum'ah, lebih tepatnya di ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Sehingga para ulama sepakat dalil di dalam Al-Quran ada, contohnya adalah surat Jumat ayat ke-9. Kemudian yang kedua, di dalam hadis banyak kita sebutkan salah satu yang populer yang sering disebutkan oleh para ulama yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-Jum'ah hakun wajibun ala kulli muslim fi jamaah. Salat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang dilaksanakan secara berjamaah. Illa mamluk, kecuali yang pertama adalah budak. Wamro'ah, yang kedua adalah perempuan. Wasobi, yang ketiga adalah anak kecil. Wamarid, yang keempat adalah orang yang sedang sakit. Sholat Jumat itu wajib bagi muslim yang laki-laki, yang tidak diwajibkan kalau dia mengalami 4 kondisi. Yang pertama budak, yang kedua perempuan, yang ketiga anak kecil, dan yang keempat adalah yang sedang sakit. Terkait dengan budak, apakah semua budak tidak wajib untuk sholat Jumat? Para ulama menyebutkan tidak. Ada budak khusus yang sudah diwajibkan untuk sholat Jumat, yang disebut dengan budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Budak mukatab adalah budak yang mencicil kebebasannya. Jadi ada majikan punya budak. Ketika budaknya ini bekerja, dia punya penghasilan, dia tabung untuk membebaskan dirinya. Maka ini namanya sebutannya budak mukatab. Nah, untuk budak yang sedang mengusahakan biar dia jadi merdeka, biar tidak jadi budak lagi, kata para ulama, dia diwajibkan untuk sholat Jumat. Tentu saja atas seizin budaknya. Adapun budak-budak selain mukatab, dengan izin atau tidak izin oleh majikannya, maka tidak diwajibkan. Kalau diizinkan alhamdulillah, kalau tidak diizinkan tidak boleh protes. Karena apa? Karena Islam sudah memberikan keringanan kepada beberapa kelompok, diantaranya budak. Kemudian yang selanjutnya berbicara tentang sholat Jumat seperti ibadah yang lain,
pasti ada syarat-syaratnya dan ada rukun-rukunnya. Nah, terkait dengan syarat sholat Jumat itu unik. Biasanya kalau syarat ibadah itu cuma dua. Yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Nah, di sholat Jumat itu ada syarat yang ketiga yang disebut oleh para ulama syarat wajib dan syarat sah. Jadi unik, syarat wajib saja ada, syarat sah saja ada, dan ada yang ketiga, syarat wajib dan syarat sah. Kita bahas yang ketiga dulu. Apa sih syarat wajib sekaligus syarat sah dalam sholat Jumat? Para ulama mengatakan yang pertama, syarat wajib dan syarat sah dalam sholat Jumat itu adalah dilakukan di tempat tertentu. Karena dalam sejarah Nabi maupun Al-Khulafa Ar-Rasyidin ketika mereka melaksanakan sholat Jumat bukan di sembarang tempat. Tidak seperti sholat wajib yang bisa dimanapun. Tapi kalau Rasulullah dan Al-Khulafa Ar-Rasyidin hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu. Sehingga yang menjadi syarat sah plus syarat wajib yang pertama ada tempat khusus untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, ada izin penguasa. Ini dalam pandangan madhab Hanafi. Maksud izin penguasa itu apa? Ketika Nabi masih hidup, beliau senantiasa memimpin sholat Jumat. Demikian juga khalifah yang 4 ketika mereka masih hidup dan memimpin senantiasa menjadi khatib dan imam dalam sholat Jumat. Kehadiran mereka dalam sholat Jumat itu disimpulkan oleh madhab Hanafi berarti pemimpinnya mengizinkan agar sholat Jumat itu dilaksanakan. Tapi ini khusus dalam pandangan madhab Hanafi. Kemudian yang ketiga yang menjadi syarat sah dan wajib itu apa? Sudah masuk waktu pelaksanaan sholat Jumat. Umumnya para ulama mengatakan pelaksanaan sholat Jumat itu sama persis dengan durasi sholat duhur. Kapan sholat duhur itu dilaksanakan dan sampai kapan sholat duhur itu selesai, maka itu durasi pelaksanaan sholat Jumat boleh dilaksanakan. Meskipun sebenarnya perlu Bapak Ibu ketahui, ada sebuah hadis yang diceritakan oleh Jabir bin Abdillah. Nabi dan para sahabat itu pernah sholat Jumat ketika matahari belum begitu tinggi, alias di waktu duha. Dalam madhab Hambali hadis ini dicantumkan, tapi mereka sepakat hadis ini pasti ada sebabnya. Dan prakteknya dalam madhab Hambali yang dipakai oleh salah satu negara di Timur Tengah yaitu Saudi Arabia, mereka tetap melaksanakan sholat Jumat itu di waktu duhur. Jadi meskipun mereka tahu dalilnya, tapi belum pernah madhab Hambali itu kemudian sholat Jumat kok di waktu duha, bukan di waktu duhur. Mereka kemukakan karena memang ada dalilnya, tapi prakteknya tetap seperti muslim kebanyakan, muslim pada umumnya yaitu di waktu sholat duhur. Maka inilah syarat sah sekaligus syarat wajib. Yang pertama ada tempat khusus, yang kedua ada izin penguasa, dan yang ketiga sudah masuk waktu pelaksanaan. Kemudian yang kedua adalah syarat wajib. Syarat wajib itu apa? Perkara kalau kemudian semuanya ada, maka orang tersebut diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang pertama istilah yang dimunculkan oleh para ulama syarat wajib sholat Jumat itu apa? Al-iqamah bil Misr. Mukim di Misr. Misr di sini jangan diartikan kota atau negara Mesir, tapi Misr di sini adalah komplek perumahan yang memang manusia tinggal di situ terus-menerus dan jumlahnya cukup banyak. Jadi saya ulangi,
mukim ada sebuah tempat yang ditinggali oleh orang-orang secara menetap dan jumlahnya cukup banyak. Kalau kemudian ada tempat tinggal tapi cuma didatangi dan ditinggali di musim-musim tertentu, maka bukan misr. Tapi yang dimaksud dengan misr itu adalah komplek perumahan yang ditinggali terus-menerus. Maka kalau ada orang yang tinggal di tempat seperti itu, syarat wajib pertama terpenuhi. Kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, seperti pada umumnya laki-laki, dia sehat, dia balik dan kemudian merdeka. Maka kalau ada kondisi 5 hal ini ada pada seseorang, dia wajib untuk sholat Jumat. Kemudian yang ketiga ada syarat sah. Syarat sah sholat Jumat itu kata para ulama hanya 3. Yang pertama apa? Di dalam sholat Jumat itu ada yang namanya khutbah. Jadi kalau ada sekumpulan orang pengen sholat Jumat tapi kok nggak ada khutbahnya, tidak sah. Karena yang mencirikan sholat Jumat itu apa? Ada khutbahnya. Dan khutbah itu identik dengan nasihat yang dipahami oleh jamaah. Karena saya pernah ke sebuah masjid, khutbahnya nggak ada, adanya sholawat. Saya pernah menghadiri sebuah masjid yang katanya sholat Jumat, nggak ada khutbahnya, tapi isinya puji-pujian dan dzikir. Maka meskipun saya meniatkan sholat Jumat, kemudian ikutan sholat bareng dengan mereka, habis selesai saya kemudian sholat duhur. Kenapa? Karena tidak sah pelaksanaan sholat Jumat oleh orang-orang tadi, gak ada khutbahnya sama sekali, yang ada cuma sholawat, pujian dan dzikir. Kemudian yang kedua, syarat sah apa? Berjamaah. Cuma para ulama berbeda pendapat, minimalnya berapa? Pendapat yang paling ringan disampaikan oleh madhab Hanafi, jumlah orang dalam sholat Jumat itu minimal 3 orang. Yang satu adalah khotib dan imamnya, yang kedua menjadi makmumnya. Ini agak beda sedikit dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Yang sholat berjamaah itu sudah sah kalau personilnya cuma 2. Yang satu imam, yang satu makmum. Tapi untuk beda dikit, Hanafiyah mengatakan jumlahnya minimal 3 orang, mendekati seperti syarat sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, madhab Maliki mengatakan jumlah jamaah dalam sholat berjamaah itu minimal 12. Alasan 12 apa? Karena kalau bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan surat Al-Jumu'ah, Allah sempat berkata, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tahquka qaima. Dan ketika mereka melihat perdagangan atau lahwun, mereka kemudian meninggalkanmu menuju kepada hal tersebut dan engkau dalam keadaan berdiri. Konon surat ini dan ayat ini diturunkan karena pernah Nabi itu mimpin untuk sholat Jumat. Beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba kafilah dagang datang. Dan saat itu kondisinya sedang paceklik. Beberapa bulan pasokan barang tidak datang, dan datang ketika Nabi sedang khutbah Jumat. Ya bagaimanapun para sahabat itu adalah manusia biasa. Begitu melihat ada orang yang membawa barang dagangan yang selama ini mereka nanti-nanti dan mereka butuhkan, meskipun yang sedang khutbah itu Nabi, banyak yang meninggalkan Nabi kemudian menuju kepada orang yang bawa dagangan. Dan yang tinggal di masjid itu konon tinggal beberapa, yang menurut perhitungan Imam Malik jumlahnya 12. Karena Imam Malik berasumsi jumlahnya 12, berarti minimalnya
peserta sholat Jumat itu adalah 12. Paham ya? Jadi Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba ada kafilah dagang, Nabi ditinggal oleh sebagian besar jamaah, dan yang tersisa konon cuma 12 saja. Maka Imam Malik beristihad minimalnya sholat Jumat itu adalah 12. Kemudian pandangan ketiga disampaikan oleh madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu mengajukan syarat untuk melaksanakan sholat Jumat jumlah jamaahnya itu 40. Berdasarkan apa yang disabdakan oleh Jabir bin Abdullah, minas sunnah anna fi kulli arba'ina fasaidan jum'ah. Termasuk bagian sunnah adalah kalau jumlah jamaah itu 40 atau lebih, maka boleh melaksanakan sholat Jumat. Nah, berdasarkan informasi dari Jabir bin Abdullah ini, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i dengan madhabnya menyatakan tidak sah sholat Jumat kalau jumlah jamaahnya itu belum nyampe 40. Dalam pemahaman ulama salaf yang bermadhab Syafi'i, orang-orang zaman dulu itu khotibnya baru naik mimbar kalau jumlah jamaah 40 itu sudah kumpul di masjid. Paham ya? Tidak seperti kita yang mungkin yang sudah di masjid mungkin baru 10 orang, tapi optimis nanti yang 30 atau lebih bakal datang kemudian, khotibnya sudah naik ke atas mimbar. Bahkan saking ekstrimnya pengertian 40, kalau kemudian 40 jamaah yang hadir di masjid, tiba-tiba ada yang pulang, 1 jadi 39. Itu khotib yang sudah berdiri di atas mimbar turun. Kemudian ngomong, gak jadi sholat Jumat, kita sholat duhur. Paham ya? Saking ekstrimnya ulama zaman dulu yang bermadhab Syafi'i. 40 itu harus dari awal sampai akhir. Kalau ternyata di tengah-tengah ada yang menghilang, pulang dan sebagainya, berkurang dari 40, maka khotibnya turun dari mimbar, membatalkan rencana sholat Jumat, diganti dengan sholat duhur. Itu syarat sah yang kedua. Terjadi khilaf 3, 12 atau 40. Kemudian yang ketiga, syarat sah sholat Jumat itu apa? Tidak ada jemaah ganda. Jadi kalau berkaitan dengan sholat fardu, gelombang pertama sudah selesai, kemudian ada gelombang kedua, nunjuk imam baru, kemudian jemaahnya pun baru, itu silahkan. Tapi dalam pandangan para ulama, di masjid itu hanya boleh 1 gelombang saja untuk sholat Jumat. Sehingga kalau memang di masjid itu sudah dilaksanakan sholat Jumat dan khutbahnya selesai, kemudian ada orang-orang yang jumlahnya memenuhi syarat untuk pelaksanaan sholat Jumat, mereka tidak boleh sholat Jumat. Kenapa? Karena para ulama mengatakan di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada ceritanya masjid kok sholat Jumatnya sampai bergelombang. Paham ya? Kalau cuma sholat biasa silahkan bergelombang, tapi kalau kemudian itu adalah sholat Jumat, tidak boleh ada gelombang-gelombang. Itu terkait dengan syaratnya. Kemudian sekarang kita bicara tentang teknisnya. Berkaitan dengan teknis, yang pertama para ulama membahas ketika Nabi memimpin sholat Jumat, surat apa yang pernah dibaca oleh Nabi dalam sholat Jumat. Yang pertama ada riwayat Nabi itu ketika memimpin sholat Jumat, di rakaat pertama membaca surah Al-Jumu'ah, di rakaat kedua membaca surah Al-Munafikun. Dalam riwayat yang lain Nabi itu di rakaat pertama membaca surat Al-A'la, di rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah.
Kalau saya perhatikan orang Indonesia itu lebih sering yang kedua daripada yang pertama. Padahal surat Jum'ah itu berapa ayat? 11. Kalau Mas Duta gampang gitu ya. Surah Al-Munafikun ya 11. Total 28. Tapi kalau surat Al-A'la berapa ayat? 19. Al-Ghoshiyah 28. 19 tambah 28 berapa, Pak? 47. Malah sebenarnya prakteknya Al-A'la, Al-Ghoshiyah ayatnya lebih banyak. Al-Munafikun dan Al-Jum'ah itu ayatnya cuma 22. Tapi kenapa yang kedua lebih dipilih? Ya meskipun Al-Jum'ah dan Al-Munafikun kalau digabung cuma 22 ayat tapi panjang. Al-Ghoshiyah sama Al-A'la meskipun 47 tapi pendek-pendek gitu ya. Jadi para ulama menemukan fakta kalau itu yang dibaca oleh Nabi, tapi para ulama juga sepakat hukumnya sunnah. Sehingga kalau imamnya membaca surat selain apa yang pernah dibaca oleh Nabi, nggak masalah, tidak sebuah dosa baginya. Kemudian yang kedua yang dibahas oleh para ulama terkait pelaksanaan sholat Jumat yang sampai sekarang masih diperdebatkan adalah adzannya. Adzan untuk sholat Jumat itu berapa kali? Di pertemuan ketika kita membahas adzan dan iqamah pernah kita bahas. Kalau bicara di zaman Nabi ketika Nabi masih hidup, adzannya cuma sekali. Demikian juga di zaman Abu Bakar dan Umar. Semuanya adzan. Sholat Jumat cuma satu kali. Baru kemudian di zaman Utsman yang kemudian diabadikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ada informasi kana nida yaumal jum'ah awaluhu idza jalasal imam al-minbar ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu panggilan adzan pada hari Jumat awalnya pada saat imam duduk di atas mimbar di masa Rasulullah SAW wa Abi Bakar wa Umar. Dan di zaman Abu Bakar dan Umar. Falamma kana Utsman wa kasuron nasu zadan nida asalis ala zaura. Tapi ketika di masa Utsman bin Affan menjadi khalifah, manusia bertambah banyak. Maka beliau beristihad menambahkan adzan yang ketiga yang dilaksanakan di atas zaura. Di zaman Utsman bin Affan itu kemudian beliau beristihad karena ada sebab. Sebabnya apa? Sekarang manusia tambah banyak. Maka kalau di zaman Nabi adanya cuma sekali, di zaman Utsman kemudian ditambah menjadi 2 kali. Adzan pertama sebagai pengingat ini hari Jumat, siap-siap untuk sholat Jumat. Nanti adzan kedua ketika memang sudah pelaksanaan sholat Jumat, terlebih ketika imam sudah naik ke atas mimbar. Adapun informasi hadis ini kok ada adzan yang ketiga. Utsman bin Affan memandang ada daerah di Madinah yang kalau adzan di Masjid Nabawi mereka nggak dengar. Maka Utsman bin Affan mengutus seseorang untuk menjadi muadzin, dan muadzin ini adzan di sebuah tempat namanya Zaura. Jadi Zaura itu adalah rumah 2 tingkat yang dekat dengan pasar. Maka para ulama kemudian menyimpulkan sebenarnya adzan ketiga bukan jadi perhatian, tapi yang jadi perhatian itu adalah adzan pertama dan adzan kedua. Nah, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan di kaum muslimin. Terus kalau kita sholat Jumat itu adzannya sekali atau 2 kali?
Jawaban para ulama adalah bebas, mau sekali silahkan, 2 kali juga nggak apa-apa. Dan jangan dibenturkan. Yang mengatakan sekali, alasannya adalah sekali itu petunjuk Nabi. Mosok kalian lebih memilih Utsman bin Affan dibandingkan Nabi. Yang adanya 2 kali kemudian berargumen, Utsman beristihad adzan 2 kali itu bukan karena beliau ingin berbuat sesuatu kemungkaran dalam Islam. Bahkan Utsman bin Affan termasuk al-khulafa ar-rasyidin yang pernah diwasiati oleh Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian hendaknya berpegang kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Dan al-khulafa ar-rasyidin diantaranya adalah Utsman bin Affan. Seandainya Utsman bin Affan kelak akan berbuat sesuatu yang salah, Nabi tidak akan berwasiat dengan wasiat seperti ini. Sehingga seakan-akan indikasi kalau nanti Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali membuat keputusan, peganglah keputusannya. Sehingga para ulama yang tahu ilmunya tidak mempermasalahkan mau sekali, mau 2 kali. Bahkan kalau dihitung jumlah masjid sedunia, kalau sholat Jumat lebih banyak yang adzan sekali atau 2 kali, tanpa khilaf lebih banyak 2 kali daripada yang sekali. Bahkan ketika Bapak ke Mekah, ke Madinah, adzannya berapa kali? 2 kali. Sehingga bagi yang ngotot harus sekali, perlu direnungkan kembali nasihat para ulama, sekali nggak masalah, 2 kali nggak masalah. Paham ya? Masing-masing ada pedomannya. Yang satu meniru Rasulullah, yang kedua sesuai dengan sabda Rasulullah, berpegang kepada sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Kemudian yang ketiga terkait dengan pembahasan khutbah sholat Jumat. Para ulama membahas dari 7 sisi. Yang pertama, apa sih hukum dari khutbah sholat Jumat? Para ulama sepakat khutbah dalam sholat Jumat itu adalah termasuk syarat sah. Kenapa dikatakan syarat sah? Karena Nabi SAW ketika sholat Jumat tidak pernah meninggalkan khutbahnya. Kemudian yang kedua, apa syarat untuk melaksanakan khutbah sholat Jumat? Hanya 2. Yang pertama dilaksanakan pada sholat Jumat dan dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Jadi dilaksanakan pada hari Jumat, lebih tepatnya ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, khutbahnya dari sisi harus ada jemaahnya. Dan jemaahnya ini sama pembahasan kita tadi, minimalnya berapa? Hanafiyah mengatakan 3, Malikiyah mengatakan 12, Madhab Syafi'i mengatakan 40. Kemudian yang keempat, khutbah Jumat itu kata para ulama harus dengan suara yang keras. Sampai-sampai digambarkan dalam hadis, Nabi itu ka'annahu mundhiru jais. Nabi itu kalau berkhutbah seperti seorang komando perang yang ngasih tahu kalau musuh itu sudah dekat. Maka nggak mungkin Nabi bersuara dengan suara yang pelan dan halus. Nabi pasti berbicara dengan suara yang keras, dengan intonasi yang tinggi. Tetapi para ulama kemudian mengatakan ini ketika pengeras suara belum ada. Tapi ketika pengeras suara sudah ada, khotibnya tidak bersuara keras pun boleh, terwakili nanti bisa dikeraskan dengan pengeras suara. Kemudian yang kelima, khutbah Jumat yang 2 itu harus muwalat. Muwalat itu apa? Nyambung antara yang satu dengan yang lain. Yang menjadi pemisahnya cuma duduk sebentar, kemudian berdiri untuk khutbah lagi. Gak boleh bapak-bapak ketika khutbah Jumat, khutbah 2 itu kemudian dipisah dengan pisah yang lama. Misalnya khutbah pertama dulu,
kemudian sebelum bapak atau khotibnya duduk, dia kemudian ngomong, ini mumpung waktu jam makan siang. Nanti khutbah kedua kita lanjutkan setelah makan siang. Gimana? Oke? Oke pasti. Tapi itu tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena Nabi itu ketika khutbah pertama dengan khutbah kedua jaraknya nggak terlalu jauh. Gitu ya. Ya kalau nurutin jamaah, nurutin nafsu, makan siang dulu sama tidur siang dulu oke nggak? Oke, ya. Tapi masalahnya itu malah bukan sholat Jumat karena khutbahnya harus muwalat. Kemudian yang keenam, bahasa Arab. Nah, para ulama sepakat minimalnya dalam rukun-rukunnya. Rukunnya apa saja, para ulama nanti berbeda pendapat. Kemudian yang ketujuh terkait dengan rukun khutbah Jumat, saya sampaikan dari pandangan berbagai mazhab. Yang pertama, kalau mazhab Hanafi, khutbah Jumat itu rukunnya cuma 3. Yang pertama tahmid, yang kedua tahlil, yang ketiga takbir. Sehingga orang itu jadi khutib Jum'ah dalam mazhab Hanafi gampang. Yang pertama bisa ngucapin alhamdulillah, yang kedua ngucapin la ilaha illallah, yang ketiga Allahu Akbar. Habis itu ceramah. Kenapa? Karena rukun khutbahnya kata madhab Hanafi cuma 3. Tahmid, tahlil, takbir. Kemudian yang agak banyak sedikit Malikiyah. Tahmid, selawat Nabi, tahdir, tabsyir, baca ayat Al-Quran. Yang pertama memuji Allah, yang kedua berselawat kepada Nabi, yang ketiga memberikan ancaman, yang keempat memberikan kabar gembira, yang kelima mengutip ayat Al-Quran. Sehingga dengan modal alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya wala tamutunna illa wa antum muslimun, baca ayat Al-Quran minimalnya qul huwallahu ahad, bisa jadi khutib. Kemudian madhab Syafi'i hampir sama dengan Maliki, tahmid, selawat Nabi, baca Al-Quran, berwasiat, kemudian doa. Kalau dalam madhab Syafi'i minimal bapak bisa baca alhamdulillah, membaca selawat Nabi yang paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad, membaca ayat minimal 1 ayat alif lam mim, berwasiat takwa usikum wa nafsi bitaqwallah, kemudian nanti doa Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Dengan modal 5 kalimat ini bapak-bapak bisa jadi khotib salat Jumat dalam mazhab Syafi'i. Jadi jadi khotib salat Jumat itu gampang atau susah, Pak? Pak, gampang atau susah? Gampang gitu ya. Kalau udah tahu gampang, khotib utamanya nggak datang kok bingung gitu ya. Seluruh jamaah bisa jadi khotibnya. Gitu ya. Paham ya gitu ya. Materinya apa? Materi pikir belakang. Yang penting rukunnya jangan sampai ditinggalkan. Kalau materi agak nggak menarik, tidak menyebabkan sholat Jumatnya nggak sah. Tapi kalau rukunnya tidak dilaksanakan, nanti sholat Jumatnya bisa tidak sah. Kemudian mirip-mirip dengan gurunya, yaitu madhab Hambali. Dia bertahmid, berselawat Nabi, membaca Al-Quran, dan berwasiat takwa. Jadi modalnya alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian baca alif lam ra, kemudian usikum wa nafsi bitaqwallah. Itu sudah jadi khotib. Gitu ya. Jadi dari segi madhab apapun, jadi khotib Jumat itu gampang. Gitu ya. Itu pembahasan tentang khutbah Jumat. Kemudian para ulama mengajukan ada beberapa perkara yang menjadi sunnah ketika khutbah Jumat itu dilaksanakan. Yang pertama, sunnah khutbah Jumat itu apa? Yang pertama dilakukan di atas mimbar. Dan sifat mimbar Rasulullah itu adalah terdiri dari 2 anak tangga
Nabi kemudian duduk di anak tangga ketiga. Yang sifat mimbar Nabi itu tidak ada tutupnya. Murni cuma anak tangga, mirip seperti podium untuk upacara. Kalau podium untuk upacara itu tingkatnya 3 untuk berdiri, yang ketiga bisa untuk duduk, mirip dengan mimbarnya Nabi. Yang perlu diperhatikan adalah ini sunnahnya. Kalau memang kemudian tidak di atas mimbar, memang karena mimbarnya nggak ada, tetap sholat Jumat dengan khutbahnya dilaksanakan sah. Bahkan kalau jumlah anak tangganya diperbanyak, kemudian bentuk mimbarnya dikasih penutup, juga tidak masalah. Yang jadi perhatian adalah kalau ingin tahu mimbar Rasulullah ketika khutbah Jumat adalah demikian. Dan kalau saya melihat dalam sejarah, Nabi itu awalnya ketika khutbah Jumat agak-agak ngeri-ngeri untuk dilakukan. Nabi awalnya ketika khutbah itu nggak punya mimbar untuk berdiri di atas tempat yang tinggi. Yang ada dekat Masjid Nabawi itu apa? Ada pohon yang batangnya agak bengkok. Kemudian Nabi berdiri di atas pohon tersebut. Sampai kemudian ada seorang perempuan kaya melihat Nabi kok khutbahnya mengerikan banget di atas pohon yang bengkok. Kemudian dia minta tukang kayu dibuatkan, kemudian setelah selesai diberikan kepada Nabi. Dan ketika mimbar itu sudah jadi, Nabi tidak khutbah di atas pohon lagi. Dalam sebuah riwayat, karena tidak digunakan oleh Nabi lagi, pohon itu apa? Nangis. Yang nangisnya sampai terdengar oleh beberapa sahabat yang dekat, dan Nabi kemudian mendekati pohon tersebut, memerintahkan la tabki, la tabki, la tabki. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Kita ngambil pelajaran. Kalau benda-benda seperti pohon saja ketemu Nabi bahagianya luar biasa, apalagi kita sebagai umatnya, sebagai manusia kalau ketemu dengan Nabi bahagianya pasti lebih tinggi dibandingkan mereka. Yang kedua, kalau bisa memberikan sumbangsih dalam kegiatan Islam, maka berikanlah sumbangsih kita apapun bentuknya. Sebagaimana pohon ini bahagia ketika dijadikan tempat Nabi berkhutbah. Dia cuma jadi tempat Nabi berdiri saja senangnya minta ampun dan sedih ketika tidak digunakan, maka apalagi kita kalau bisa memberikan sumbangsih yang lebih besar. Kemudian yang kedua, sunnahnya adalah khotib menghadap ke arah jamaah. Sunnahnya adalah khotib itu memperlama untuk memandang jamaah. Memang para ulama tidak melarang kalau khotib itu bawa contekan, bawa tulisan. Tapi sangat makruh kalau kemudian fokusnya kepada tulisan membaca dan wajah para jamaah tidak dipandang. Jadi memperbanyak, memperlama memandang wajah para jamaah itu termasuk sunnah. Kemudian yang ketiga yaitu mengawali dengan salam. Kapan salam itu dilakukan? Ketika khotib naik ke atas mimbar, kemudian ketika dia salam, kemudian duduk mendengarkan adzan. Kemudian termasuk sunnah juga adalah duduk di antara dua khutbah. Para ulama khilaf kenapa sih Nabi di antara dua khutbahnya itu pakai duduk sebentar. Ada yang menafsirkan Nabi duduk sebentar itu untuk memisah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Tapi ada juga yang mengatakan karena Nabi istirahat. Butuh istirahat ketika Nabi sudah berbicara dengan intonasi dan volume suara yang tinggi, istirahat sebentar, kemudian beliau berdiri lagi. Saking sebentarnya, di dalam hadis itu dikatakan durasinya seperti bacaan surat Al-Ikhlas.
redaksi hadisnya adalah durasinya seperti membaca surat Al-Ikhlas. Tapi yang sampai jemaah durasinya katanya hilang. Kata durasinya hilang, kemudian ketika duduk membaca surat Al-Ikhlas. Ini tentu saja pemahaman yang salah. Karena hadisnya itu durasi Nabi duduk itu saking singkatnya seperti durasi membaca surat Al-Ikhlas. Berarti tidak terlalu lama. Tapi kemudian entah kenapa, entah salah cetak atau gurunya lupa mengatakan atau ketika belajar ngantuk, kata durasi enggak didengar, yang terdengar adalah membaca surat Al-Ikhlas. Sehingga khotib banyak yang ketika duduk baca surat Al-Ikhlas kemudian berdiri lagi. Yang dilakukan khotib ketika duduk apa? Berdoa apa? Berdoa. Bukan membaca surat Al-Ikhlas. Doanya apa? Terserah. Tetapi mumpung doa duduk di antara dua khutbah itu mustajab, maka gunakan doa-doa yang sangat penting. Kemudian sunnah berikutnya adalah dalam khutbah Jumat itu adzan sebaiknya dilakukan di depan khotib. Sebagaimana ketika Bilal mengumandangkan adzan, beliau adzan di depan Nabi maupun di depan para pemimpin berikutnya. Meskipun kita mendapati ada masjid-masjid yang posisi muadzin dengan khotib atau imam itu agak jauh. Kalau ini ya lumayan dekat. Ini dikatakan depannya khotib enggak? Ya tergantung, atau kalau mimbarnya dekat dengan ini ya berarti dikatakan depan gitu ya. Kemudian sunnah berikutnya adalah mengeraskan suara. Kemudian yang ketujuh, menyingkat khutbah. Jadi kalau bicara tentang khutbah Jumat itu beda dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah SAW pernah berkata, sesungguhnya pendeknya khutbah seseorang dan panjangnya sholat seseorang itu ma'innatun min fikhi. Tanda seseorang itu sudah paham agama. Jadi kalau dalam sunnah itu khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Tapi prakteknya gimana? Khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Ya meskipun kalau dilanggar nggak berdosa. Tapi kalau bicara tentang mirip dengan khutbah Nabi, tidak. Bahkan ustadz yang terkenal dengan jargon jamaah itu siapa? Ustadz Maulana. Itu saya pernah mengikuti beliau khutbah Jumat di Jakarta. Benar-benar pendek. Saking pendeknya kemudian setelah sholat saya tanya, Ustadz kok khutbahnya pendek banget? Beliau kemudian mengatakan, saya nggak pingin sholat Jumat khutbahnya melebihi durasi pelaksanaan sholat duhur saya di setiap rakaat. Bapak kalau sholat duhur rakaat pertama berapa menit? Mas Duta yang sering jadi imam. Berapa menit? 2 menit? 3 menit ya? Ya sepanjang itu cuma Ustadz Maulana. Jadi kalau pengen khutbah Jumat yang menarik, Ustadz Maulana khutbah Jumat ikut. Kenapa? Nggak lama. Paling ya nggak 3 menit sih, sekitar 4-5 menit. Intinya saja habis itu sholatnya nanti yang panjang. Kemudian yang ke-8, khutbah Jumat itu sunnahnya adalah bersandar kepada tongkat atau busur. Pernah kita sampaikan kenapa sih ketika Nabi khutbah kok pegang tongkat atau bawa busur? Para ulama berbeda pendapat alasannya. Yang pertama alasannya adalah untuk menambah kewibawaan ketika sedang berkhutbah. Orang yang pegangan tongkat padahal dia orang tahu dia masih sehat, itu kesannya lebih berwibawa. Yang kedua ada yang menafsirkan karena Nabi semakin tua, maka beliau butuh sandaran untuk berkhutbah. Dan diingat Nabi itu bersandar kepada tongkat atau busur. Tongkat berarti tingginya seberapa? Tongkat yang dimaksud adalah tongkat seperti yang dipakai untuk membela diri. Berarti dia tinggi.
Saya khawatirnya ketika dipahami tongkat, seperti tongkat, mohon maaf, orang-orang yang sudah tua, teken. Nah, tongkat yang dipakai oleh Nabi itu tingginya tidak seperti teken, tapi seperti tongkat yang dipakai untuk bela diri atau sepanjang busur, gitu ya. Apa? Ya, gitu ya. Tombak. Ya, tongkatnya Nabi itu lurus ya, meskipun ketika diukir kayak tombak tidak masalah, gitu ya. Dan memegang tongkat atau tombak itu pernah Bapak saksikan ketika Bapak sedang haji atau umrah. Di Masjid Nabawi ada tongkatnya dan dipegang. Di Masjidil Haram pun juga ada tongkatnya, ada imam yang mau megang tapi ada juga imam yang tidak pegang. Kenapa? Karena hanya sunnah. Baik, demikian pembahasan kita tentang sholat Jumat. Moga-moga bermanfaat. Sisa waktu mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Yang pertama gini, para ulama membahas khutbah itu termasuk bagian dari sholat Jumat. Maka barang siapa yang secara sengaja meninggalkan mendengarkan khutbah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Berbeda halnya kalau misalnya dia bangunnya terlambat atau rumahnya jauh, tergopoh-gopoh dia kemudian ke masjid ternyata khutbahnya sudah selesai. Dia hanya mendapati sholatnya saja. Para ulama ada yang mengatakan sholat Jumatnya sah. Tapi ada juga yang mengatakan dia nanti menambah dengan sujud sahwi. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Gak usah sujud sahwi. Sudah dianggap sah. Kenapa? Karena dia tidak sengaja untuk tidak mendengarkan khutbah Jumatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Oh ya. Tapi kalau pas perjalanan kapal misalnya pas kapal itu sebaiknya setelah Jumatan dulu lagi. Itu orang jaga penduduk di kapal. Di kapal ada sholat Jumat gitu. Nah, di kapal ada sholat Jumat. Kemudian para penumpang sholat Jumat. Ya. Apakah ketika sudah sampai mereka sholat duhur lagi? Tidak. Ya. Memang para musafir tidak diwajibkan sholat Jumat. Tapi gara-gara tidak wajib tidak menunjukkan kalau mereka tidak boleh ikut. Mereka boleh ikut dan sholat Jumatnya sah, mereka tidak perlu sholat duhur lagi. Demikian juga perempuan, beberapa musola atau masjid kadang-kadang sholat Jumat ibu-ibu ada. Kalau mereka sholat Jumat, apakah kemudian pulang mereka harus sholat duhur? Tidak. Cukup dengan sholat yang sudah dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, mungkin yang perlu dibahas lebih panjang adalah tentang qobliyah Jumat. Itu ada atau tidak? Pernah kita sampaikan para ulama khilaf. Ada yang mengatakan qobliyah Jumat itu sebenarnya tidak ada. Ada yang mengatakan ada. Para ulama beda pendapat. Kalau ba'diyah sepakat ada. Kemudian yang kedua pembahasan lebih panjang adalah habis sholat Jumat. Boleh nggak dijamak dengan sholat asar? Itu para ulama juga berbeda pendapat. Kalau menurut jumhur ulama boleh. Alasannya apa? Yang pertama nggak ada larangan. Yang kedua karena sholat Jumat itu kan waktunya sama dengan sholat duhur. Disamakan dengan sholat duhur. Yang ketiga ya orang menjamak itu pasti ada sebab. Entah karena bepergian dan sebagainya. Kemudian prinsip sholat jamaah itu adalah memberikan keringanan. Dan yang kelima, selama
prinsip sholat jamak itu terlaksana, boleh dilaksanakan. Maka menurut jumhur ulama boleh. Hanya menurut Imam Ahmad saja yang nggak boleh. Tolong diperhatikan. Alasannya Imam Ahmad mengatakan habis sholat Jumat nggak boleh dijamak dengan asar. Yang pertama, kalau jumhur ulama mengatakan tidak ada larangan, maka beliau kemudian berargumen juga nggak ada nas yang membolehkan. Agak bingung ya, nggak dilarang kok. Kalau gitu tunjukin dalil yang membolehkan. Agak bingung juga Imam Ahmad gitu ya. Yang kedua, beliau berpendapat kalau dalam masalah ibadah itu nggak boleh ada kias. Kalau ngambil hukum misalnya khamr yang dilarang kemudian sekarang bentuknya narkoba disamakan dengan khamr itu boleh. Tapi kalau dalam masalah ibadah nggak boleh ada kias. Dalam mazhab Hambali. Kemudian yang ketiga, beliau tetap membedakan sholat Jumat, sholat duhur, beda. Kalau disamakan, kenapa duhur nggak ada khutbahnya? Kenapa duhur tidak ada syarat jumlah minimal jemaahnya? Maka seandainya dalam perjalanan ada saudara kita tidak mau menjamak sholat Jumat dengan asar, kemungkinan madhabnya Hambali. Tapi kalau dia mau diajak jamak sholat Jumat dengan sholat asar, itu mengikuti pendapat jumhur ulama. Gitu ya. Tapi demikian ya. Kalau tidak buat ya, ba'diyah sholat ya, ba'diyah sholat Jumat itu ada dua teknis. Yang pertama 4 boleh, 2 boleh. 4 itu kalau Bapak laksanakan di masjid. Kemudian 2 kalau Bapak 2 di masjid, 2 di rumah. Paham ya? Kalau 2 saja di masjid saja atau di rumah saja tidak ada dalilnya. Intinya Nabi itu memberikan contoh seakan-akan semuanya 4. 4 rakaat langsung di masjid atau 2 dulu di masjid, 2 nanti di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. 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 Wallahu a'lam bishawab. Ya, kebanyakan gitu. Ya. Baik, kita tutup ya dengan dua majlis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.